di dalam perut ikan paus? Emangnya bisa? Assalamualaikum, halo guys, apa kabar semua? Semoga selalu baik ya teman-teman. Oh iya, apa teman-teman masih ingat tentang 25 nabi dan rasul? Ingat dong pastinya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Wah, ternyata masih ingat, keren. Nabi dan Rasul kita banyak sekali ya ternyata. Tapi teman-teman tahu nggak Nabi yang bisa hidup di dalam perut ikan paus? Ya betul, Nabi Yunus alaihi salam. Yuk kita simak ceritanya. Sebagaimana yang kita tahu, Nabi Yunus adalah sosok pribadi yang soleh. Sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau memang orang yang ahli ibadah dan tekun. Namun kelemahannya yaitu mudah hilang harapan. Ia telah mengajak kaumnya menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala, kemaksiatan, dan kedurhakaan. Namun di antara banyak kaumnya itu, hanya 2 orang yang mau mengikutinya. 2 orang itu adalah Rubil dan Tanuh. Rubil adalah seseorang yang alim dan bijaksana, dan Tanuh adalah seorang yang tenang dan sederhana. Nabi Yunus mengancam kaumnya bahwa jika dalam tempo 30 hari tidak mau bertobat kepada Allah, maka akan diturunkan azab. Allah mencela batas waktu itu supaya ditambah menjadi 10 hari. Dengan demikian, turunnya azab itu menjadi 40 hari. Ia kembali kepada kaumnya untuk menyampaikan bahwa tenggang waktu bagi mereka ditambah 10 hari. Selepas itu, mereka akan mendapatkan azab. Tetapi kaumnya tidak mau menggubrisnya, mereka malah berani menunggu datangnya azab itu. Nabi Yunus putus asa atas kebanggalan kaumnya itu, ia pergi meninggalkan mereka. Setelah 40 hari, tiba-tiba muncullah awan gelap di pagi hari. Bertambah siang, mereka melihat cahaya merah seperti api hendak turun dari langit. Mereka ketakutan, berbondong-bondong mencari Nabi Yunus. Namun mereka tidak dapat menemukan Nabi Yunus lagi kemanapun mereka pergi. Lalu mereka pun bertaubat dan menjalankan ajaran Nabi Yunus. Maka azab pun tak jadi diturunkan. Nabi Yunus tak tahu harus pergi kemana. Tiba di tepi laut, ia menumpang sebuah kapal. Penumpang kapal sebenarnya sudah banyak. Ketika tiba di tengah laut, kapal itu dihantam oleh ombak. Semua perbekalan sudah dikurangi, namun kapal tetap oleng. Nahkoda memutuskan untuk melempar salah satu penumpang ke laut. Diadakanlah undian. Diundi 3 kali selalu nama Yunus yang keluar. Tak dapat ditolak lagi, maka Nabi Yunus dilempar ke tengah laut. Allah tidak menghendaki Rasulnya binasa. Seekor ikan paus besar diperintahkan oleh Allah untuk menelan Nabi Yunus. Di dalam perut ikan itulah Nabi Yunus sadar akan kesalahannya telah meninggalkan kaumnya. Ia berdoa kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Tuhan. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, dan aku termasuk golongan orang yang zalim. Atas kesungguhannya dalam berdoa dan karena rahmat Allah, maka Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus. Ia tiba di tepi pantai dalam keadaan sakit dan lemah. Setelah Allah mengembalikan kekuatan dan kesehatannya, maka ia segera kembali kepada kaumnya. Ternyata kaumnya itu menyambut kedatangannya dengan gembira. Tak kurang dari 100.000 orang telah diseru Nabi Yunus untuk menyembah Allah. Karena kaumnya menurut dan bersedia diajak beribadah kepada Allah, maka Allah memberikan kelapangan, ketentraman hidup, dan kesenangan selama beberapa masa. Masya Allah sekali ya mukjizat dari Allah yang membuat Nabi Yunus masih hidup walau sudah ditelan ikan paus. Benar sekali, sesuatu yang sudah dikehendaki oleh Allah, hal apapun itu pasti akan terjadi secara tidak terduga. Hebat juga ya Nabi Yunus bisa mengajak para kaumnya untuk beribadah kepada Allah.
Dari cerita tersebut bisa kita simpulkan ya teman-teman bahwa kita jangan pernah pantang menyerah dan jangan pernah takut karena Allah selalu ada untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungannya ya. Amin.